warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aimuna Amelia Isha Ramadana. Saya bersekolah di Madrasah Aliyah As'adiyah Sungai Nyamuk. Saya kelas 10 MIA 1. Guru pembimbing bahasa Indonesia saya adalah Bu Sartika SPD. Baiklah, di sini saya akan menceritakan tentang biografi Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin lahir di Goa, Sulawesi Selatan pada tanggal 12 Januari 1631 dan meninggal di Goa, Sulawesi Selatan pada tanggal 12 Juni 1670. Sultan Hasanuddin adalah Raja Goa ke-16 dan pahlawan nasional yang terlahir dengan nama Muhammad Bakir Satu Malombasi Daeng Matawang Karaeng Bonto Mengape sebagai nama pemberian dari Kodi Islam Kesultanan Goa, yakni Sheikh Sayyid Jalaluddin bin Ahmad Bafaki Al-Adid, seorang mursyid tarekat Baharun Nur Ba'alwi Sulawesi Selatan, juga adalah gurunya, juga termasuk guru tarekat yakni Yusuf Al-Makassari. Setelah menaiki tahta, ia digelar Sultan Hasanuddin. Setelah ia meninggal, ia digelar Tumenanga Ri Bali Ea Pangkana. Karena keberaniannya, ia dijuluki The Hundred van het Oosten oleh Belanda, yang artinya ayam jantan dari timur. Sultan Hasanuddin adalah putra dari Raja Goa ke-15, yakni Sultan Malikus Said. Sultan Hasanuddin memerintah kerajaan Goa pada tahun 1653 sampai dengan 1669. Pada masa itu, kerajaan Goa merupakan kerajaan terbesar di wilayah timur Indonesia yang menguasai jalur perdagangan. Pada abad pertengahan 17, Kompeni Belanda memonopoli perdagangan rempah-rempah yang ada di Maluku setelah ia berhasil melakukan perhitungan dengan orang-orang Spanyol dan Portugis. Kompeni Belanda juga memaksa orang-orang negeri ini untuk menjual barang dagangannya dengan harga yang telah ditentukan oleh si Kompeni Belanda. Kompeni Belanda juga menyuruh orang-orang negeri ini untuk menebang pohon pala dan cengkeh di beberapa tempat, tetapi tidak terlalu banyak. Maka Sultan Hasanuddin menolak keras hal tersebut karena menurutnya hal tersebut sangatlah bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sultan Hasanuddin pun pergi menemui Kompeni Belanda dan mengatakan sebuah kalimat kepada si Kompeni Belanda, yaitu, marilah berniaga bersama-sama, mengadu untuk dengan serba kegiatan. Tetapi Kompeni Belanda tetap tidak mau untuk melakukan kerjasama dengan kerajaan Goa, karena Kompeni Belanda sudah melihat banyaknya keuntungan yang akan dia dapatkan jika dia berhasil menguasai kerajaan Goa. Sultan Hasanuddin pun hanya bisa memandang cara yang dilakukan oleh kerajaan Goa ini adalah suatu cara kezaliman. Pada tahun 1660, Kompeni Belanda menyerang Makassar, tetapi mereka belum berhasil untuk menundukkan kerajaan Goa. Di tahun 1667, Kompeni Belanda di bawah pimpinan Cornelis Pilman beserta sekutu-sekutu lainnya kembali lagi menyerang kota Makassar. Pertempuran pun berlangsung di mana-mana. Kerajaan Goa pun semakin lama semakin kian terdesak dan semakin kian melemah. Hingga pada akhirnya dengan sangat terpaksa dan berat hati, Sultan Hasanuddin menandatangani perjanjian Bungaya pada tanggal 18 November 1667 di Bungaya. Si kerajaan Goa yang merasa sangat-sangat dirugikan oleh si Kompeni Belanda ini melakukan perlawanan lagi. Pertempuran pun terjadi lagi di tahun 1669, tetapi tetap saja Kompeni Belanda berhasil menguasai benteng terkuat dari kerajaan Goa, yaitu Benteng Sombaupu pada tanggal 24 Juni 1669. Akhirnya Sultan Hasanuddin pun wafat di tanggal 12 Juni 1670. Sultan Hasanuddin dimakamkan di Katangka, Kabupaten Goa.
Ia diangkat sebagai pahlawan nasional dengan adanya surat keputusan dari Presiden nomor 087-TK-1973 tanggal 6 November 1973. Sultan Hasanuddin pun diangkat sebagai pahlawan nasional karena atas jasa-jasanya membela bangsa Indonesia. Nah, teman-teman, sampai di sini saja saya menceritakan tentang biografi Sultan Hasanuddin. Semoga kita semua bisa terinspirasi dengan sosok Sultan Hasanuddin. Saya akhiri, wabillahi taufik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.